Bapak Ibu siap dipromosi? Amin. Kok saya dengernya masih gimana nih Pak Jos? Oke, setidaknya waktu saya dengar tadi ada 3 golongan di tempat ini pada saat kita mendengar kata promosi. Tadi Pak Jos jelaskan baik sekali, bagus sekali. Saya sangat diberkati. Golongan pertama, orang yang berkata yes. Ada yang nyala, ada yang gerak, ada yang sparkling. Disambar dengan iman. Tapi ada golongan orang kedua yang berkata amin. Tapi tidak ada yang gerak. Bahkan yang lebih parah yang ketiga. Apa iya? Apa iya mungkin sih? Kayaknya seperti tadi bilang Pak Jos. Uang sekolah aja belum cukup. Rumah aja masih gak tahu deh. Tahun ini sanggup bayar gak? Di tengah sekian banyak pasukan. Saya mau ajak kita melihat. Ada kejadian yang mirip seperti itu Bapak Ibu. Di dalam Yohanes, silahkan PPT-nya. Di dalam Yohanes 6 ayat 51 sampai 53. Ayatnya berkata begini. Ya, saya sambil bacakan ya. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti itu, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Itu kata-kata Yesus. Kemudian tiba-tiba orang-orang Yahudi itu bertengkar waktu dengar Yesus bicara begitu. Mereka berkata, orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Terus Yesus bicara lagi. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, PPT-nya belum ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Selanjutnya, di ayat 60, di pasal yang sama. Sesudah mendengar semuanya itu, di ayat 60, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut dalam hal itu. Berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Ditutup dengan ayat ke-66 yang berkata, mulai dari waktu itu murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Saya coba mundur sedikit. Ini ayat cerita tentang bagaimana sebelumnya Yesus itu selesai membuat mujizat Bapak Ibu. Dia membuat mujizat dengan 5 roti, 2 ikan, sisa 12 keranjang. Dan itu memberi makan 5.000 orang. Kita tahu ceritanya itu hanya laki-laki 5.000. Belum yang perempuan, belum yang anak-anak. Yesus membuat mujizat yang spektakuler. Dan semua orang suka. Ayat berikutnya di dalam Yohanes 6 kalau Bapak Ibu teruskan baca akan dilihat mereka mengejar Yesus. Yesus pergi ke seberang, mereka ikut ke seberang. Tapi Yesus tiba-tiba bilang ini, kamu bukan cari aku, tapi kamu cari roti. Dan sepanjang pasal itu, Yohanes 6 itu, Yesus terus bicara tentang roti. Puncaknya Yesus bilang, aku loh roti itu. Yesus bilang, aku loh roti itu. Siapa yang gak makan dagingku, kamu gak bisa hidup kekal. Tapi kalau kamu makan dagingku dan minum darahku, kamu akan hidup selama-lamanya. Tiba-tiba, murid ini kalangan murid loh. Ini bukan orang kebanyakan tapi ini murid. Selevel murid. Dan mereka berkata, perkataan ini terlalu keras. Upgrade terlalu
keras. Promosi terlalu keras. Gimana kita bisa tahan dengan itu? Hampir setiap tahun kita dengar kok di Mahanaim diteriakkan upgrade, upgrade. Terlalu keras. Dan ujungnya ayatnya berkata, mulai dari waktu itu murid-muridnya mengundurkan diri, banyak mengundurkan diri dan tidak mengikuti dia. Kenapa? Karena murid melihat fisik roti. Di mana roti ini kalau dimakan, memberi makan manusia jasmani kita atau memberi makan manusia roh kita? Manusia jasmani apa roh? Jasmani. Roti yang dipandang oleh para murid adalah roti yang makan, ujungnya keluar ke jamban itu loh Bapak Ibu. Tapi Yesus bicara tentang roti, tentang dirinya sendiri yang diberikan buat kita. Ada sebuah perbedaan yang hari ini saya mau bahas tentang yang namanya bahasa, language. Ada sebuah native language yang berbeda antara bahasa Tuhan dengan bahasa yang kita seringkali dengar di dalam jiwa kita. Ada satu lagi ayat, ada satu lagi contoh yang kita bisa baca di dalam Yohanes 8 ayat 30 sampai 33. PPT-nya boleh? Sudah ada? Oh, oke, thank you. Yohanes 8 ayat 30 sampai 33 versi NIV berkata begini. Kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya ya. Yesus berkata, jikalau kamu tetap dalam ajaranku, kamu benar-benar adalah muridku, maka kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ini ayat saya rasa kita semua tahu. Tapi respon dari muridnya ini berkata apa? Mereka jawab, kami adalah keturunan Abraham dan kami tidak pernah jadi budak siapapun. Bagaimana engkau dapat mengatakan bahwa kami akan dimerdekakan? Mereka bilang, Yesus, kami ini gak pernah jadi budak loh. Bagaimana mungkin kamu bilang kami akan dimerdekakan? Dan di ayat selanjutnya sebenarnya Yesus cerita siapa yang dosa itu terikat dalam yang namanya perbudakan. Tapi saya mau highlight terusannya dari Yohanes 8 tadi di ayat 43 sampai 45. Kita mau bicara, kita mau coba mengenali suara ini, bahasa ini yang sering kali tanpa kita sadar berbicara sangat keras, berbicara terlalu familiar, berbicara terlalu biasa, bahkan seringkali menyatu dengan kita. Bahkan para pasukan. Yohanes 8 ayat 43 sampai 45 berkata begini. Mengapa bahasaku tidak jelas bagi kamu, kata Tuhan. Tuhan nanya, kenapa bahasaku tuh kamu gak ngerti? Karena kamu tidak dapat mendengar apa yang aku katakan. Engkau berasal dari bapakmu iblis dan kau ingin melakukan keinginan bapakmu. Ia adalah seorang pembunuh sejak semula. Tidak berpegang kepada kebenaran karena tidak ada kebenaran di dalam dirinya. Apabila ia berdusta, si iblis tadi, ia berbicara dalam bahasa aslinya. Terjemahan NIV pakai kata native language-nya. Dia bicara pakai bahasa asli. Apa itu bahasa asli? Berasal dari dirinya, karakternya, sumbernya, pikirannya, naturalnya. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Namun karena aku mengatakan kebenaran, kamu tidak percaya kepadaku. Kata keinginan itu pakai kata desire. Dan itu bicara tentang lust. Itu bicara tentang hawa nafsu. Dan kemudian native language itu contohnya gimana Bu? Contohnya gini. Kita gak bisa bahasa Inggris, contoh. Terus kita ke Amerika. Di Amerika ketemu orang Amerika gak bisa bahasa Indonesia. Terus waktu kita mau ngomong, misalnya kita mau cari toilet atau apa, kita ngomong pakai bahasa Indonesia dan dia gak ngerti bahasa Indonesia. Kira-kira dia akan bisa jawab gak? Gak bisa. Kenapa? Dia gak familiar dengan bahasamu tuh apa.
Dia jawab pun dengan bahasa Inggris, kita juga gak familiar. Karena apa? Nggak bisa bahasa Inggris. Nah, kurang lebih seperti itu. Ada sebuah perbedaan bahasa yang ujungnya menurut saya ini adalah sebuah intisari juga. Salah satu hal kuat untuk kita ngerti dalam pengejaran kita sama Tuhan. Karena ayatnya berkata, di ujung ketika ada perbedaan bahasa ini menyebabkan apa? Murid-murid itu meninggalkan Yesus loh. Bahkan mereka sudah lihat semua mujizat. Mereka sudah lihat semua kegenapan. Tetap mereka pergi. Bahkan ayat itu berkata, Yesus bilang ke 12 murid, kamu enggak pergi juga? 5.000 loh, gone. Kata 12 murid, enggak lah. Yesus bilang, tapi satu di antaramu. Yesus tegur, tapi 5.000 loh, crowdnya. Buat saya wow, Tuhan. Survei berkata 60-70% hubungan suami istri, pernikahan, pacaran apapun itu selesai atau berakhir karena komunikasi. Dan ini Tuhan bicara. Ada sebuah bahasa loh yang namanya native language. Secara umum native language itu atau bahasa asli itu artinya apa? Itu adalah bahasa yang kita kenal dari dalam kandungan. Itu bicara bahasa ibu. Jadi ada beberapa kadang-kadang kalau kita mau ke negara tertentu mereka akan nanya, native language-mu apa? Bahasa aslimu tuh apa? Ya. Dan bicara apa? Bahasa yang didengar sejak lahir. Bahasa yang paling jiwa kita ini kenal. Ini problemnya muncul. Dalam bahasa Yunani itu pakai kata ekton, saya harap saya tidak menyebutkannya dengan salah. Ekton, idion, lalei. Speak of his own, nggak pakai native language secara benar-benar native language, tapi dipakai kata speak of his own, bicara dari dirinya sendiri, bicara dari aslinya sendiri atau dari karakternya yang berasal pada dusta dan penipu. Bahasa asli naturalnya yang bersumber pada diri sendiri. Intinya native language itu apa sih? Artinya bahasa aslinya setan itu atau iblis itu apa sih? Bahasa si iblis, si pembohong. Bahasa kebohongan dan setengah kebenaran. Bahasa si iblis yang mengajarkan seseorang untuk hidup dalam kebohongan. Dan berlatih mengikuti keinginannya untuk membunuh, membinasakan, membenci dan lain-lain. Dalam versi Passion Translation, native language dipakai kata native tongue, lidah yang asli. Ya, dan di situ disebutkan apa hasil dari lidah yang native tadi adalah master of deception and fathers of lies. Tipuan. Half truth itu gini Bapak Ibu. Iblis akan taruh satu kata yang salah dari seluruh kalimat yang benar. Dia seringkali kalau bicara dengan pasukan tidak bicara semuanya totally dirubah. Tapi dia akan masukkan satu kata yang salah dari seluruh kalimat yang benar. Dan itu akan mengubah ujungnya, mengubah belakangnya. Satu kali kami 2 bulan yang lalu kami ini ke Filipina. Dan seperti biasa asistensi dengan Ibu Panglima, kita mau perang. Dan hari itu kita dapatlah bahwa spiritnya itu salah satunya adalah Molok. Karena apa? Karena Filipina itu tahun 2020 dalam 1 tahun mereka itu mengalami yang namanya aborsi sekitar 1,2 juta sekian dalam 1 tahun. Jadi kita tahu ini ada spirit Molok. Dan pada saat kita cari di mana sih titiknya Molok ini, tiba-tiba kita dapat kita harus pergi perang ke namanya kuburan masalnya Filipina. Kami pergi ke sana, ada pasukan sayap keintiman yang ada di sana, kami perang ke arah sana. Yang membuat saya aneh buat mata saya adalah ketika kami masuk dalam kuburan ini, dalam komplek kuburan ini, karena kita mau doa perang di sana. Tiba-tiba kuburannya itu, kalau Filipina itu kuburan itu bentuknya rumah-rumah Bapak Ibu, bentuknya rumah-rumah dan di dalamnya ada kuburan tapi los. Tiba-tiba banyak sekali orang. Saya bilang ini mereka lagi mengunjungi orang meninggal atau gimana? Ternyata dibilang bukan, mereka tinggal di situ. Saya bilang kenapa tinggal di situ? Karena nggak kena pajak. Dan pada saat yang lebih
yang buat saya lebih, Tuhan bicara kepada saya lebih lanjut adalah waktu itu saya lihat ada seorang ibu sedang pegang makanan, di depannya ada seorang anak-anak kecil ya, umur sekitar 3 tahunan, jalan di sebelah situ main bersama dengan temannya, ngaduk-ngaduk tanah. Tapi bukan cuma tanah Bapak Ibu, itu apa? Kuburan. Ada seorang anak muda lagi di sebelah sana pakai celana pendek, sebelahnya ada temannya pakai motor, ngobrol dengan santai, tangannya bersandar begini. Di mana? Di kuburan. Dan itu kompleks sangat kotor. Tiba-tiba Tuhan itu bilang, kamu lihat, ketika mereka tinggal di situ, bahkan mereka tidak bisa lihat kok kebenarannya bahwa itu bukan tempat untuk tinggal. Bisa bayangkan ketika mereka punya anak lahir di tengah-tengah kuburan, maka mereka gak akan bisa mengidentifikasi lagi apakah tinggal di kuburan itu baik atau tidak. Karena apa? Itu sudah menjadi sebuah kebiasaan. Dan dia akan ketemu dengan orang dari blok sebelah, tapi bukan blok rumah, blok kuburan sebelah. Mereka akan menikah dan lahir lagi keturunan-keturunan yang akhirnya apa? Lahir lagi di kondisi seperti itu. Dan hari itu Tuhan bilang, kalau sebuah orang ada di dalam sebuah kegelapan, dan itu diterima sebagai kebenaran, dipercayai oleh orang tersebut, maka itu akan menjadi kebenaran dalam hidupnya. Setiap kegelapan dalam hidup kita yang kita percayai, maka itu akan menjadi sebuah kebenaran dalam hidup kita. Oke, ini slide selanjutnya. Nah, secara keseluruhan apa yang saya mau bahas itu bentuknya tuh begini. Suara asli dari iblis akan selalu mencari yang namanya retakan di jiwa. Dia akan selalu mencari yang namanya retakan di dalam jiwa kita. Dan dia akan pakai retakan di jiwa itu untuk jadi apa? Tuhol. Atau akan menjadi sebuah pijakan. Dia akan bicara di jiwa kita. Dan jiwa kita akan suka dengar suara ini. Kenapa? Karena itu suara yang familiar. Suara yang jiwa kita itu mau dengar. Suara yang jiwa kita tuh mau, suka, itu memang aku, betul. Tuh kan kamu digituin. Tuh kan pemimpinmu gak ngerti kamu, betul dia gak ngerti saya. Suara itu bicara di dalam retakan jiwa. Kenapa? Pijakannya ada, retak. Dan ketika itu terjadi Bapak Ibu, yang terjadi apa? Itu akan menjadi suara keras yang mengendalikan seseorang. Tanpa kita sadar, retakan itu menjadi sebuah celah, suara itu masuk. Dan begitu suara itu masuk, dia akan menjadi suara yang terus mendrive hidupmu. Sehingga apa? Dengar promosi, Pak Jos bilang 2 kali lipat. Gak bisa ada yang gerak lagi di sini. Gak bisa ada yang nyambar lagi di sini. Gak bisa ada sparkling lagi di matanya. Dan bukan cuma jadi suara keras yang mengendalikan seseorang, dia akan blok persekutuan kita dengan Tuhan. Suara itu akan blok persekutuan kita sama Tuhan. Berikutnya dia bisa ngapain lagi? Menyelubungi hati nurani. Gak bisa berpikir jernih. Gak bisa berpikir benar. Gak bisa. Kenapa? Dia blok. Dan dia akan menetapkan, nah ini. Dia akan menetapkan sebuah pijakan jahat di dalam garis darah seseorang yang disebut dengan iniquity. Bapak Ibu tahu iniquity itu terjemahan lainnya adalah lawlessness. Terjemahan iniquity itu adalah lawlessness. Tadi Pak Joshua bicara tentang Belial. Itu kata yang dipakai untuk Belial juga kata lawlessness. Jadi ini bicara apa? Tentang sebuah pijakan yang sebenarnya secara besarnya Belial dalam hidup sehari-hari itu bicara suara ini loh. Yang mendrive hidup seseorang sehingga tidak bisa ada aturan. Gak pernah suka dengan yang namanya diatur dan dipimpin. Kenapa? Lawlessness. Membuat serupa dengan pikiran dunia. Ujungnya apa? Begitu suara itu bicara keras dalam hidup seseorang. Begitu bicara di dalam jiwa seseorang. Dia tidak bisa lihat lagi apa gambar Tuhan dalam hidupnya. Yang terjadi apa? False self. Nah, saya tidak bahas tentang false self-nya lebih lanjut karena menurut saya sudah dijelaskan banyak, walaupun saya akan ungkit sedikit oleh Bu Ruth, sudah dijelaskan oleh Coach Iren, banyak menjelaskan tentang false self, true self. Tapi ujungnya itu loh cara iblis untuk membelokkan seseorang.
Ada orang-orang yang tiap kali diajarin gak mudeng-mudeng. Ada orang yang setiap kali dikasih tahu gak bisa-bisa. Kenapa? Ini loh. Ketika pecahan di jiwanya itu belum dibereskan. Sehingga apa? Orang yang punya false self menyebabkan destiny-nya tidak bisa selesai. Apa sih false self? Gambaran sederhana dan singkatnya. False self itu apa? Gambaran yang salah tentang diri kita yang kita percayai. Kayak tadi. Mereka merasa tinggal di situ ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa tinggal di situ. Itu sebagai sebuah gambaran yang it's okay. Tapi itu salah. False self cirinya apa sih? False self? Cirinya adalah pertama. Ego driven. Ujungnya orang yang punya false self pasti yang di depan adalah egonya. Berikutnya apa? Self-serving. Apapun. Pokoknya maunya sendiri. Biasanya nggak bisa kolaborasi. Berikutnya apa lagi? Full of pride. Dan kemudian defensif. Selalu pengen orang lihat dirinya baik-baik saja. Baik-baik aja. Kemudian itu seperti udara. Kesalahan atau kegelapan atau suara yang dia terima dan dia hirup setiap hari. Sehingga apa? Udah gak bisa bedain. Gak bisa aware dengan itu. Terus gimana caranya kita mengatasi untuk native language-nya iblis yang bicara dalam hidup kita? Saya harap sambil saya bicara, ayo mulai kita kenalin. Sambil coba kenalin coba. Suara apa sih tadi pada saat Pak Joshua bicara promosi? Apa yang keluar dari hatimu? Aku percaya Tuhan, amin. Itu suara yang bicara dari sebuah iman. Atau di hatimu bilang, nah coba kita identifikasi. Saat engkau sudah contoh retret. Engkau sudah letakkan yang terbaik. Engkau sudah beri yang terbaik. Tiba-tiba sama pemimpinmu engkau dimarahin. Respon yang keluar dari hati, yang pertama, pemimpinku nih sayang banget sama aku. Dia pengen make me perfect. Dia pengen memoles aku, mengupgrade hidupku. Itu suara siapa? Suara iblis atau suara Tuhan? Tapi ada suara yang berkata gini, tuh kan, memang dia gak suka kamu. Apapun yang kamu kerjakan gak pernah dihargai kok. Dan dalam kecapean, dan berkata, betul kan. Habis itu mundur. Perlu untuk mengatasi ini, perlu yang namanya decoding bahasa. Apa itu decoding, Bu? Decoding bahasa itu artinya kita mulai memecahkan. Kita mulai pilah satu-satu bahasa apa yang kita dengar. Bapak Ibu, saya tahu kita belajar banyak kok. Tentang false self, tentang true self. Tapi pertanyaannya menurut saya, kita ini melakukan dan membereskan gak? Ada sebuah penelitian yang berkata begini. Untuk kita bisa unlearn bahasa. Unlearn itu artinya kita sudah pernah belajar dan kita mau batalkan bahasa itu butuh 6 tahun Bapak Ibu. Butuh 6 tahun untuk unlearn bahasa. Artinya kita gak pakai, itu butuh unlearn itu 6 tahun. Tapi ada berita bagusnya. Ternyata Tuhan itu memang mendesain tubuh kita ini dengan ajaib. Bahasa Tuhan karena kita ini berasal dari Tuhan, segambar dan serupa dengan Tuhan. Bahasa kita adalah love. Kasih, itu bahasa kita. Sehingga setiap kali ada toksit yang masuk dalam diri kita, tubuh kita ini bereaksi. Yang keluar itu adalah, itu tadi. Responnya itu adalah, termasuk autoimun dan sebagainya, itu adalah respon dari sebuah defensifnya hidup, diri kita. Karena toksit tadi itu, dianggap toksit oleh tubuh. Karena tubuh kita ini mengenalinya adalah kasih. Tapi kalau kita mau belajar, pertama kita decoding, ada apa sih bahasa yang kita dengar. Setiap kali kita mengalami sebuah didikan, apakah respon kita itu adalah marah? Atau kita malah belajar itu sebagai sebuah cara Tuhan. Decoding. Coba kenali bahasanya. Setiap kali ada sesuatu kejadian, jangan buru-buru merespon. Tapi coba renungkan, diam dan bilang, ini bahasa siapa ya? Yang aku dengar di telingaku ini bahasa siapa ya? Bahasa Tuhan kah? Atau ini bahasa iblis?
Dan kalau kita tahu itu bahasa iblis, maka langsung perkatakan. Langsung tolak itu. Begitu kita tahu, begitu kita decoding. Berikutnya apa? Kita mengaku. Dan kita minta ampun sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Satu kali saya lihat di YouTube ada I'm Supernatural itu ya, kalau nggak salah saya Seth atau siapa gitu. Dia cerita tentang satu orang yang punya iniquity sejak dari kecil, sejak dari umur 1 tahun. Orang ini, hamba Tuhan ini suka membenturkan kepalanya. Anak kecil suka membenturkan kepalanya sampai berdarah. Dan itu berlanjut sampai besar karena apa? Dia marah, dia tidak bisa mengontrol marahnya. Dan pada saat dia sudah besar, dia sudah punya anak, anaknya melakukan yang sama dan dia tahu itu iniquity. Dan sampai dia menikah, keluarganya ini bahaya karena dia harus mempertahankan keluarganya. Dia dengan istrinya ribut karena dia tidak bisa memanage kemarahannya. Dan akhirnya dia sampai di satu titik yang Tuhan bilang, ayo masuk. Masuk dalam apa? Masuk dalam sidang ilahi. Kita ini alami dan dibantu loh. Dengan banyak sekali sidang ilahi demi sidang ilahi di tempat ini. Dan setiap kali sidang ilahi, Bu, kalau di rumah gimana bisa? Kita tinggal bilang sama Tuhan, Engkau pembela hidupku, aku mau berperkara untuk hal ini. Bereskan satu-satu. Dan apalagi renounce itu artinya dibatalkan Bapak Ibu. Batalkan penyatuan tadi itu loh. Ketika suara itu masuk ke dalam celahan di dalam jiwa kita. Batalkan itu. Kenali bahasa itu. Dan batalkan itu. Perkatakan firman, aku dicintai, aku dikasihi. Cukup buatku. Perkatakan itu. Dan tuntut kembalikan iblis. Sekian tahun ya engkau mempermainkan hidupku. Hari ini aku memutuskan stop. Seringkali yang menghalangi berkat itu juga ini Bapak Ibu. Ayatnya berkata jika kita mengaku dosa kita maka dia adalah yang adil, ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berikutnya bahasa kedua adalah bahasanya Tuhan. Saya ada banyak bahasa Tuhan, tapi di sini saya hanya bahas 2 yang menurut saya relevan untuk kita bahas. Di dalam Yohanes 8 ada bahasa Tuhan, ada God native language, ada. Di dalam Yohanes 8 ayat 26-28 di TPT berkata begini, masih banyak hal yang harus kukatakan tentang kamu dalam penghakiman tentang kamu, sebab aku akan bersaksi kepada dunia tentang kebenaran yang telah kudengar dari Bapakku. Dan Bapa mengutus aku, dan Bapa yang mengutus aku dapat dipercaya. Kamu akan mengenal aku sebagai aku apabila kamu telah mengangkat aku dari bumi sebagai anak manusia. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku tidak melakukan apapun dari diriku sendiri, tetapi aku hanya berkata-kata tentang kebenaran yang dinyatakan Bapa kepadaku. Jadi God native language itu apa? Bahasa aslinya Tuhan itu apa? Bahasa aslinya Yesus bilang adalah apa yang aku dengar dari Bapa. Itu bahasanya. Dan itu selalu bicara tentang kebenaran. Makanya di dalam ayat yang tadi, ya next, di dalam Yohanes 8 ayat 31-32 berkata, Yesus berkata kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, ketika kamu terus merangkul semua yang aku ajarkan, merangkul semua yang aku ajarkan. Semua yang aku ajarkan itu terjemahan lainnya adalah firman. Ya, dan itu bicara logos, bicara rema, bicara pewahyuan. Kamu membuktikan bahwa kamu adalah pengikutku yang sejati. Karena jika kamu memeluk, embrace the truth, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi yang pertama bahasa Tuhan adalah kebenaran. Firman kebenaran, waktu kita embrace, waktu kita memeluk kebenaran, sekalipun itu tidak enak. Tapi itu adalah sebuah cermin untuk kita bisa lihat bahwa ada yang tidak beres dalam diri kita yang harus kita bereskan. Karena suara itu kan bicara kebenaran saja. Karena Tuhan tidak bisa berdusta. Dia benar dan dialah kebenaran itu sendiri. Dia akan bicara, dia akan bereskan hati kita. Dia akan bereskan roh kita. Dia akan bereskan seluruh hidup kita, bahkan keuangan kita. Embrace the truth. Peluk kebenaran itu.
Ibrani 4 ayat 2 berkata, sebab firman Tuhan itu hidup dan berkuasa dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Firman itu menusuk jauh sampai memisahkan jiwa dan roh, antara sendi dan tulang sumsum, serta sanggup menilai pikiran dan kehendak hati kita. Kita mau bereskan tadi, mau decoding tadi firman Tuhan. Karena ayat ini berkata firman itu memisahkan roh dan jiwa. Maka itu Engkong Yusak suka baca firman. Dan kita diajarkan, ayo baca firman. Suka ndak suka, ngerti ndak ngerti, baca aja terus. Karena sedikit demi sedikit akhirnya kita dibersihkan oleh firman. Yang kedua, bahasa yang dari Tuhan dengan cepat saja. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 2 sampai 4. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Hari itu, sebenarnya sebelum saya bahas tentang bahasa roh, hari itu saya sedang hamil anak saya Harvey. Ibu-ibu yang sudah pernah punya anak tahu ya, begitu kita kehamilan 36 minggu, kita harus sudah siap-siap untuk lahiran anak. Hari itu saya itu hamil sudah 40 minggu Bapak Ibu. Dan harusnya menurut dokter itu harusnya sudah melahirkan. Dan Harvey itu tidak mau keluar dari perut saya. Dan dia nyaman kayaknya di situ. Jadi saya sempat bingung. Jadi waktu itu saya masih di gereja lama. Di sini tadi saya ada lihat Pak Haryanto, ada ya tadi ya. Nah, ada Bu Esther, mereka teman-teman pelayanan saya. Hari itu yang paling dekat yang saya bisa tanya tentang kehamilan adalah Bu Esther. Kalau Bu Esther ingat dulu, saya tanya, gimana ya? Udah 40 minggu, saya ini mau lahiran. Saya bilang ini, dan Tuhan bilang sebelumnya untuk lahiran, Tuhan bilang harus lahir normal. Umur saya 40 tahun waktu itu, 39-40 tahun waktu itu, harus lahir normal. Saya bilang, Ci, gimana ya Ci? Harus lahir normal, sementara ini gimana? Beliau bicara dari pengalaman beliau bilang ini, Bet, dulu beliau itu induksi. Dan beliau bilang, waduh, dia bilang, sakit banget. Sakitnya bukan sakit ya, Bapak, sakit banget. Saya ngebayangin cenat, senut gitu ya. Terus beliau bilang ini, terus di tengah-tengah itu ternyata beliau gak bisa ngeden. Akhirnya apa? Operasi. Saya mikir, aduh Tuhan, gimana ini? Dan kemudian saya tanya dengan gembala saya sebelumnya. Dia bilang ini, udahlah kamu sesar aja, umurmu udah segitu. Waduh, makin down saya. Umurmu udah segitu, udah kamu ini aja. Kamu sesar aja. Puncak dari semuanya, seperti biasa saya tanya, Ibu Panglima. Saya bilang, Bu, ini saya mau lahiran, gimana Bu? Ibu jawab, kata Tuhan, sesar tidak apa-apa. Saya bilang, oke, Bapak Ibu kalau jadi saya piye? Saya bilang, oke Tuhan, tapi kok hati saya kok oke sih, ini anak di dalam perut gak gerak Bapak Ibu. 40 minggu gak gerak. Saya bilang ini anak pertama, nunggu 5 tahun, umur sudah 40, ini gimana? Hari itu saya bilang, Tuhan gimana? Saya doa. Saya bersyukur saya punya suami pilar. Kami tenang sekali ya, saya udah jumpa Lita, dia tenang gitu ya. Kami doa dan dia bilang, dengarkan kata Tuhan. Saya bilang, oke lah, saya menyerah. Pak Ibu tahu, saya ndak alami loh, saya induksi akhirnya. Saya induksi dan saya ndak alami seperti yang orang-orang lain karena itu mujizat Tuhan lah. Tapi intinya hari itu Tuhan bilang gini, Roh Kudus bilang gini, kamu perhatikan kata ibumu, kata pemimpinmu. Kata Tuhan, sesar ndak apa-apa. Artinya bicara apa? Kalau imanmu nggak sampai, kamu sesar nggak apa-apa. Tapi bahasa Tuhan, God's language bicara lebih tinggi tentang kita. Relation itu bicara sebuah keintiman Bapak Ibu. Itu bicara bahasa jaga-jaga. Kalau imanmu ndak sampai, Tuhan bilang oke kok, nggak apa-apa. Saya nggak bicara tentang yang lain ya. Saya nggak tahu yang lain sesar. Saya nggak ini bicara tentang saya. Karena dari awal Tuhan bilang lahir normal. Hari itu saya belajar mengenali bahasa Tuhan.
Hari itu saya belajar itu. Satu kali lagi, kami pergi ke Tanzania dengan Bu Ella. Kami pergi ke Tanzania dan hari itu katanya harus punya buku yellow fever vaksin. Dan lagi rame tentang vaksin, saya harap yang ini nanti mungkin bisa di-cut. Lagi lagi rame waktu itu habis vaksin. Saya dengan iman tidak mau terima itu. Tiba-tiba untuk berangkat harus terima. Ini gimana hati saya? Waktu itu saya tanya beberapa orang yang berangkat tapi mereka sudah lama, mereka bilang terima karena mereka udah berangkat sebelumnya, bukan di masa Covid itu. Dan pada saat itu Bapak Ibu kami gundah-gulana juga sekali lagi, apakah kami harus terima untuk berangkat? Karena apa? Tiket ke Afrika 30 juta. Kalau sampai berangkat sampai sana, menurut orang KBRI harus ada buku yellow ini. Dan kalau sampai nggak ada bisa dideportasi kan, 30 kali 3 lumayan 90 juta. Kalau disuruh pulang, lah bagaimana itu kan. Tapi hari itu saya sama suami saya sama Yan sekali lagi kami jalan ke daerah Jakarta Barat, ada iklan. Tiba-tiba ada iklan dan iklan itu iklan Gojek Bapak Ibu. Iklan Gojek yang tulisannya gini, selalu ada jalan bagi orang yang percaya. Ini gak rohani banget buat saya. Aduh Tuhan, ngomong dari firman, ngomong dari rema, dari nabi, ini iklan Gojek. Tulisannya selalu ada jalan bagi orang yang percaya. Saya toleh-tolehan, lirik-lirikan kami berdua dan saya bilang terus gimana? Ya sudahlah jalan aja. Ini kami jalan gak pakai buku Bapak Ibu. Kami bertiga jalan gak pakai buku yellow itu. Waktu kami singkat cerita, kami dari Jerman nyampe ke Tanzania harusnya bikin kayak peduli lindungi, tapi nggak bisa bikin karena dia error. Sampai di sana, tiba-tiba saya didatangi oleh perempuan, badannya mirip Kak Olvi gitu, rambutnya curly-curly gitu, cantik dan kulitnya sulamit banget lah pokoknya ya. Dan dia datangin saya, dia bilang, kamu belum bikin ini? Belum. Diajak saya duduk, dia cuma minta paspor saya. Waktu dia minta paspor saya, KBRI bilang gini sama saya, nanti kamu sampai sana harus ada bawa buku yellow. Terus sampai sana nanti kalian akan di swab. Karena ada bilik-bilik swab, bayar ya $50. Dia bilang begitu ke saya. Saya bilang waduh gitu ya. Tapi waktu ngomong sama orang ini, tiba-tiba dia selesai ngerjain bikin kayak peduli lindungi saya, Yan dan Harvey. Dia balikan paspor saya, tiba-tiba dia bilang gini, saya gak pernah ketemu orang ini, saya gak pernah ngomong sama orang ini. Dia bilang gini, saya tahu kalian habis berdoa ke bangsa-bangsa. Dan sekarang kamu datang ke bangsa saya. Please doakan bangsa saya. Saya gak pernah ngomong dan gak ngomong apa-apa sama orang ini. Dan begitu dia selesai dia bilang kamu jalan terus aja. Saya bilang terus aja, sebelah kanan bilik-bilik swab. Saya bilang terus aja, jalan aja. Kami jalan, kami berempat dengan Bu Ella, saya, Yan, Harvey, kami jalan terus aja. Itu orang yang di swab, yang di bilik swab gak ada yang berani negur kita. Moment of truth sampai di counter imigrasi. Waktu saya datang, saya sama Harvey, yang di sebelah sana, Bu Ella sebelah sana. Dia lihat paspor saya, bahkan enggak nanya yang lain, dia cuma lihat paspor saya, dia ambil pentungannya, dia puk, dia bilang, dia tutup, dia kasih ke saya. Welcome to Tanzania. Dia gak ngomong tentang yellow tadi, dia gak ngomong tentang buku tadi loh. Suara itu loh, bahasa itu loh, kita dengar apa? Apakah itu native language-nya Tuhan? Atau itu native language-nya iblis? Setiap kali kita dengar native language Tuhan, pasti itu kan membawa kita naik, membawa kita tinggi, dan di dalamnya pasti ada iman, pasti ada upgrade, pasti ada yang namanya promosi yang dari Tuhan tadi. Setiap kali kita dengar, tadi pagi Ibu bilang di sini, dengarkan Tuhan ngomong apa, lakukan itu. As simple as that, yes. Kita nih loh mumet. As simple as that. Just do it. Bahkan, loh Bapak Ibu menurut saya confirm loh. Anaknya Buin, kenapa beliau dapat tentang sekolah lewat bus kan? Coba iklannya nggak ngomong orang, Tuhan dan sebagainya kan? Lewat iklan di bus toh. Nah sama kan sama saya, lihatnya di papan reklamenya Gojek Bapak Ibu, nggak lewat mana-mana tapi Tuhan bicara. Are you listening? Bapak Ibu dengar nggak suara itu? Dengar nggak suara itu? Atau tadi robekan di jiwa tadi mendrive hidup kita terlalu banyak.
dan berkata, bicara omongan ini, perkataan Ibu Iin, perkataan pemimpinku terlalu keras. Dan aku gak bisa tahan. Aku mau jadi gereja-gereja biasa aja. Aku mau jadi yang biasa aja. Terlalu keras. Yes. Keras kenapa? Itu yang tadi dibilang Pak Jos. Promosi di depan mata. Upgrade di depan mata. We have to listen what Spirit says. Kita harus dengar roh itu bilang apa. Saya tutup dengan ini. Saya berdoa Bapak Ibu bisa menangkap. Bapak Ibu bisa mengerti bahwa roh Tuhan itu bekerja dengan sangat ajaib. Dan bahwa ketika kita menangkap suara Tuhan. Kelihatannya klasik loh. Dari zaman engkong juga katanya baca firman, dengarkan suara Tuhan. Yes. Cuma itu. Tapi suara itu akan mulai masuk dalam dimensi-dimensi yang berbeda. Kalau tadi kita mulai decoding dengan bahasa, tapi kemudian mulai masuk. Saya tutup dengan satu cerita ini, Salomo. Hari itu Salomo lahir. Saya ingat waktu itu kami mau berangkat ke Israel dengan Coach Iren, dengan Nancy. Kami doa waktu itu di gereja sebelumnya kami doa. Tiba-tiba Nancy itu dapat. Mungkin Nancy nggak tahu ingat atau tidak. Tapi Nancy itu dapat gini. Waktu itu kami mau pergi ke Serambi Salomo kalau nggak salah. Tapi ada sebuah kebenaran yang dibukakan pada saat itu. Hari itu kita mau pergi ke tempatnya Salomo. Dan Nancy itu bilang gini, Salomo ini dari sejak lahir dari keluarga yang dia sudah tahu bahwa dia akan jadi raja. Dan dia sudah tahu bahwa dia akan jadi raja dan dia sudah dididik untuk menjadi raja. Sehingga ketika dia menjadi besar, ketakutannya dia adalah bukan untuk yang lainnya. Makanya dia, ini kan di sekolah minggu kan kita belajar ya Salomo, keren Salomo. Kenapa? Minta hikmat bukan minta duit gitu kan. Patokannya kalau minta hikmat berarti keren. Dan hari itu Salomo bilang, Tuhan bilang, Salomo kamu mau apa? Dan Salomo bilang, aku minta hikmat. Tuhan bilang ya udah, tak kasih hikmat tapi tak kasih uang juga dan sebagainya. Tapi sebenarnya itu adalah bahasa yang keluar dari retakan jiwa Bapak Ibu. Dia minta itu karena dia takut dia gak akan bisa memimpin sebaik bapaknya. Itu pecahan di jiwa yang bicara. Karena dia gak berani. Dia takut, dia terlalu mau jaga mukanya di hadapan penduduk Israel. Tapi Daud, orang yang ngerti artinya embrace the truth. Memeluk kebenaran. Dia pilih Tuhan. Dan dia gak minta hikmat, gak minta yang lain-lain dan sebagainya. Dia minta Tuhan sendiri. Ayatnya berkata, Yesus bilang, aku roti hidup. Yesus mau kasih kita roti hidup, yaitu dirinya sendiri. Ayo, kita ingini yang ilahi itu. Kita dapat Yesus, kita dapat semuanya. Tuhan Yesus Kristus memberkati, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Mari Roh Kudus ajari hati kami untuk mengenali. Untuk bisa decoding semuanya Tuhan. Mari Roh Kudus tolongi kami. Tolongi kami Tuhan hari-hari ini. Di tengah semua peninggian, di tengah semua promosi, di tengah semua yang ajaib yang Tuhan mau berikan. Jangan biarkan kami tidak punya wadah yang cukup. Jangan biarkan suara itu berbicara melemahkan kami. Tapi biarkan mari Tuhan, suaramu itu berbicara lebih kuat dari semuanya. Mari Roh Kudus tolongi kami, rekayasa kami. Kami tahu ini tahun ajaib Tuhan. Ini tahun yang betul-betul spektakuler bersama dengan Tuhan. Tolongi kami bukan hanya menjadi orang yang melihat. Atau orang-orang yang menjadi ada di ujung. Atau menjadi orang yang sakit melihat orang lain dipromosi. Tapi rekayasa kami sungguh-sungguh bisa masuk di situ. Bahkan dari sebuah promosi ke promosi berikutnya. Buat kami mengerti core identitas kami. Buat kami mengerti Tuhan. Karena kami tahu setiap kebenaran firman-Mu itu akan bicara tentang siapa kami di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak buat hari ini. Kami mengucap syukur buat anugerah kasih setia-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.